Muslim Sikhistai, Hindu Muslim Sikhistai, Masuk muka katlam, Nama muka katlam. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Apakah India, Pakistan akan terlibat perang besar? Sejumlah video yang beredar di media sosial India maupun Pakistan memperlihatkan pertukaran tembakan di perbatasan kedua negara. Peristiwa baku tembak jarak jauh itu diperkirakan terjadi di garis kontrol atau line of control perbatasan India-Pakistan di Lembah Lipa, bukan di Kashmir. Pertukaran tembakan seperti itu kerap terjadi di perbatasan, bahkan melibatkan tembakan artileri pasukan kedua negara nuklir ini. Tetapi biasanya hanya sebatas tembakan untuk meramaikan situasi di perbatasan yang terpencil dan bergunung-gunung, bukan baku tembak bernuansa permusuhan atau ingin memantik peperangan. Kini situasinya menjadi sangat berbeda. India dan Pakistan memasuki situasi baru bernuansa permusuhan sangat tajam dan bisa sewaktu-waktu pecah menjadi perang terbuka. Hal ini dipicu serangan mematikan pekan lalu di Pahalgam, Jammu Kashmir, sebuah resort wisata pegunungan yang menewaskan sekurangnya 26 pelancong warga sipil India. Pelakunya adalah 2 warga Pakistan dan seorang warga negara Jammu Kashmir. India menuduh para pelaku didukung intelijen Pakistan dan kelompok teroris yang terlarang di India. Tujuan serangan itu menurut New Delhi menjadi upaya Pakistan untuk mempertahankan destabilisasi di Jammu Kashmir yang disengketakan. Perdana Menteri Narendra Modi bersumpah India akan mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris dan pendukung mereka. Para pelaku dan pelaku penyerangan ini akan menghadapi respon yang paling keras, hukuman yang paling keras, kata Modi dalam rapat umum di Bihar. Berbicara kepada Sky News awal pekan ini, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asim memperingatkan konfrontasi dengan India dapat meningkat menjadi perang habis-habisan. Kemungkinan hasilnya pun akan tragis, mengingat kedua negara tersebut adalah negara berkekuatan nuklir. Ia juga menuduh New Delhi telah merencanakan insiden mematikan di Jammu Kashmir sejak awal untuk tujuan politik melemahkan Pakistan. Pertikaian terbaru India-Pakistan ini secara ringkas memiliki momentum sebagai berikut. Pada tanggal 22 April 2025, anggota kelompok militan The Resistance Front atau TRF, cabang kelompok Salafi jihadis yang berbasis di Pakistan, Lashkar-e-Taiba, menyerbu Pahalgam. Mereka menembak mati di tempat 26 warga sipil, kebanyakan turis, dan melukai 17 orang lainnya di lembah Baisaran, Jammu Kashmir. Korban selamat mengatakan para penyerang menanyakan nama dan agama korban, memastikan mereka bukan Muslim sebelum mengeksekusi mereka. Polisi India mengidentifikasi 3 tersangka, 2 diantaranya adalah warga negara Pakistan. India mencurigai dinas intelijen ISI Pakistan mendanai, melatih, dan mempersenjatai kelompok ini. Islamabad kemudian menggunakan mereka sebagai proksi untuk menjaga Kashmir dalam keadaan kacau terus-menerus. Pakistan menyangkal mendukung kelompok pelaku, tetapi secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perjuangan penentuan nasib sendiri bagi Kashmir. Pemberontakan Islami di Kashmir yang dimulai sejak 1989 telah merenggut lebih dari 45.000 nyawa, termasuk lebih dari 20.000 warga sipil hingga saat ini. Tanggapan India terhadap serangan 22 April 2025 sejauh ini mencakup: yang pertama adalah menangguhkan perjanjian perairan Indus 1960 yang bersejarah. Kedua, menutup pos perbatasan Atari, rute terakhir yang tersisa untuk perdagangan darat antara India dan Pakistan. Ketiga, membatalkan visa warga negara Pakistan dan menuntut pengusiran mereka dalam waktu 48 jam. Keempat, mengusir atase militer Pakistan di New Delhi dan menarik atase militernya sendiri di Islamabad. Sebagai tanggapan atas respon India, Pakistan menempatkan angkatan udaranya dalam keadaan siaga tinggi. Pakistan meningkatkan keamanan perbatasan, menutup wilayah udara untuk maskapai penerbangan India, dan menangguhkan semua perdagangan dengan New Delhi. Islamabad juga memperingatkan setiap langkah kinetik, misalnya aksi militer, akan dibalas langsung. Pakistan menekankan setiap upaya India untuk menolak akses terhadap air akan dianggap sebagai tindakan perang. Sebagai negara yang tidak memiliki jaminan air, Pakistan sangat bergantung pada jaringan sungai Indus dan anak-anak sungainya
untuk memenuhi hingga 80% air permukaannya untuk pertanian, industri, tenaga hidroelektrik, dan air minum. Ketegangan kedua negara sudah menaut dan seringkali dipantik peristiwa kekerasan di berbagai titik perbatasan. Pada bulan Februari 2019, pesawat tempur India membombardir kamp-kamp militer di Balakot, Pakistan sebagai respon terhadap serangan teror pasukannya di Kashmir. Ketegangan di Kashmir pun sudah membara sejak sebelum serangan teror hari Selasa pekan lalu. Awal bulan ini, ketegangan di sepanjang garis kontrol meluas menjadi penembakan lintas perbatasan dengan India menuduh Pakistan sebagai pemicunya. Kashmir telah menjadi trigger hubungan buruk India-Pakistan sejak tahun 1947, memicu 3 dari 4 perang besar antara kedua negara ini. Beberapa sejarawan percaya kolonialis Inggris sengaja menabur benih permusuhan dengan strategi adu domba yang memisahkan kedua negara setelah merdeka. Saat ini pertikaian tersebut juga menguntungkan Barat yang bertujuan untuk mengganggu kerjasama Organisasi Kerjasama Shanghai dan BRICS. Dalam konteks geopolitik, permusuhan India dan Pakistan, bahkan jika sampai terjadi peperangan, akan mendestabilisasi posisi kedua negara di kawasan Asia. Pakistan memiliki kedekatan khusus dengan Tiongkok, sementara India, meski menjadi inisiator BRICS bersama Cina, punya masalah krusial di perbatasan dengan Tiongkok. Beberapa kali insiden kekerasan merenggut korban jiwa antara pasukan perbatasan Cina dan India di lembah Galwan Himalaya. Sementara India juga memiliki hubungan strategis dengan Amerika dan Inggris. Wakil Presiden Amerika J.D. Vance pekan lalu berkunjung ke New Delhi. Lalu seberapa besar konflik terbaru di Kashmir akan menyeret India dan Pakistan ke dalam perang skala penuh? Demonstrasi kekuatan militer telah ditunjukkan kedua negara nuklir ini dalam beberapa hari terakhir. Retorika vulgar yang memprovokasi perang dikemukakan sejumlah tokoh baik di New Delhi maupun Islamabad. Aksi-aksi demonstrasi digelar di kedua wilayah negara yang bersih tegang, termasuk di luar negeri, dengan pidato-pidato beracun, bernuansa kebencian ras dan sentimen agama. Situasi ini jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Eskalasi konflik bisa meluas dan meningkat dalam waktu singkat dan tidak terduga. Pakistan telah mengaktifkan pangkalan udara di dekat perbatasan dengan India dan memindahkan kekuatan artileri dan jet-jet tempurnya ke kawasan ini. Sebaliknya, pemimpin militer India memanggil pulang kapal induk INS Vikrant dari kawasan Laut Arab dan menguji tembak rudal terbarunya di Samudra Hindia. Seorang menteri Pakistan mengatakan mereka telah menyiapkan 130 rudal nuklir dan mengarahkannya ke India. Rudal pemusnah massal itu, menurut Menteri Perkereta Apian Pakistan, Hanif Al-Basi, bukan sekedar barang untuk dipamerkan. Tidak seorang pun tahu di mana kami telah menempatkan senjata nuklir kami di seluruh negeri. Saya katakan lagi, rudal balistik ini semuanya ditujukan kepada Anda. Maksudnya adalah India, kata Abbas dalam pidato disiarkan televisi pada Minggu 27 April 2025. Tetapi kabar baiknya, ada prospek India menurunkan retorika kerasnya guna meredakan ketegangan dan potensi konflik menjadi tidak terkendali. New Delhi telah meminta Iran untuk menjadi mediator dan menyampaikan pesan kepada Islamabad guna mencari penyelesaian selain perang. Kontak telepon sudah dilakukan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishahdar. Tragedi Pahalgam di Lembah Baisaran ini memang yang paling mematikan sepanjang sejarah konflik Kashmir. Sejarah kekerasan telah terjadi beberapa dekade di kawasan ini, tetapi serangan langsung terhadap wisatawan relatif jarang terjadi. Pada tahun 1995, 6 wisatawan asing diculik di Pahalgam oleh kelompok teroris Al-Faran. 1 orang tewas, 1 lagi melarikan diri, dan 4 lainnya tidak pernah ditemukan. Serangan ini menghantam kehidupan penduduk setempat dan membawa bencana ekonomi, kata Sabir Ahmad, pengemudi taksi di Srinagar. Apakah ini surga di bumi? Ini adalah neraka di bumi, tempat hal-hal seperti itu terjadi. Ini telah merenggut kedamaian dan kemakmuran kami. Lanjutnya, serangan Pahalgam terjadi beberapa hari setelah pidato Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, yang menyebut Kashmir sebagai urat nadi Pakistan. Tribuners, sekali lagi, Kashmir menjadi spot panas konflik antar negara yang bisa berubah menjadi pertikaian regional maupun melibatkan aktor-aktor global. Kemampuan elit India dan Pakistan untuk menahan diri dan menghindarkan konflik Kashmir berubah menjadi konfrontasi besar mendapat ujian serius. Tiongkok, Iran, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris akan menjadi aktor-aktor global yang boleh jadi akan turut menentukan ujung dari krisis kali ini. Beijing sebagai mitra penting Pakistan telah mendukung dimulainya penyelidikan yang tidak memihak atas tragedi Pahalgam Kashmir.
Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi berharap kedua belah pihak akan menahan diri, bergerak maju satu sama lain dan berupaya meredakan ketegangan. Ia telah berkomunikasi dengan Wakil Perdana Menteri Pakistan dan Menteri Luar Negeri Muhammad Iskandar pada hari Minggu. Iskandar berjanji Pakistan tetap berkomitmen mengelola situasi melalui pendekatan yang matang dan akan menjaga komunikasi dengan Tiongkok dan komunitas internasional. Bagaimana dengan India? Karena korban serangan Pahalgam adalah seluruhnya warga India, New Delhi kemungkinan akan menuntut balasan setimpal dan kerjasama dengan Pakistan.